Welcome to STMJ. Sobat tongkrongan muda Juventus. Kali ini akan ngebahas tentang dua pertandingan ini, di mana menurut gue ya secara pribadi, atau menurut lu, Juve punya punya permainan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dibanding permainan-permainan sebelumnya. Lu boleh bilang karena beda kelas, tapi bahkan waktu lawan Ferencvaros terakhir ini intensitasnya nggak setinggi ini, gitu. Nah, kita akan ngelihat gitu. Dari yang pertama, pressconnya Pirlo, kita mau komen-komen. Oke ya. Jadi gue akan baca pressconnya Pirlo dan lu akan komentarin. Kurang lebih kayak apa? Karena kita nih bukan kita nggak bisa analisis pertandingan karena kita bukan ininya lah. Kita gak suka analisis. Kita berarti apa? Pirlo, kalau dibilang ini beberapa highlight bilang bahwa Pirlo nggak terlalu ini waktu Ferencvaros ya, bahwa Pirlo nggak terlalu belum puas sama permainan timnya. Ya, kalau gitu dari skor mungkin ya, gue juga gak puas sih. Karena 2-1 ya, bahkan kritis banget, hampir-hampir gue tuh udah sampai kayaknya seri nih ya kan. Seri ini. Untungnya ada Morata. Oke, kita lihat. Si Pirlo bilang yang pertama bahwa mereka memulainya dengan maksud yang sangat baik. Mereka pengen ngunci pertandingan, mereka pengen intens banget. Mereka coba ngepres abis-abisan, tapi kadang-kadang mereka nggak bisa kekurangan sedikit intensitas. Mereka itu siapa? Juventus, maksudnya tim Juventus ini. Mereka, menurut Pirlo dia masih pengen lebih dari squad Juventus. Nah, dia meng-highlight bahwa Juventus bermain terlalu lambat, nggak secepat yang dia inginkan. Menurut lo gimana? Ini Ferencvaros ya? Yang dia komentari di hasilnya? Enggak, permainannya. Atau secara permainan? Intensitas permainannya menurut dia kurang begitu cepat. Menurut lo gimana tadi malam? Kalau lawan Ferencvaros, gue harus bilang kredit itu sebenarnya bukan di Juve. Tapi kredit itu di Ferencvaros ya. Gue harus bilang Ferencvaros ini bermain mereka tahu kekuatan mereka. Ini yang gue bilang seorang pelatih yang bagus itu harus paham apa yang dimiliki oleh timnya. Dia tahu kalau dia main terbuka lawan Juve di kandang memang gak ada penonton, tapi tetap kan mereka tim Hungaria, tim yang jarang sekali main di Eropa, begitu main ketemu satu grup dengan Juve dan mereka tahu komposisinya, mereka akhirnya ya mereka memilih untuk numpuk 8-9 pemain di belakang bola dan counter attack, dan itu cukup menyulitkan kan di awal ketika back kita belum siap dengan counter attack-nya mereka dan kebobolan. Dan pada akhirnya mereka cukup rapat banget. Yang pertama, gue baru pernah lihat orang main parkir bis sebagus Ferencvaros. Dalam artian gini, parkir bis mah nggak ada yang bisa ngalahin Lord Mourinho dong. Bener, tapi Mourinho gak harus belajar lagi sama pelatih yang ini. Bener, gue harus bilang kayak gitu. Karena selain pemain bertahannya yang begitu rapat, begitu, mereka punya offside trap yang luar biasa loh. Lu udah main parkir bis, lu taruh pemain lu di belakang, berapa kali Dybala kena offside? Ya, bener. Berapa kali? Tapi kalau lu lihat juga, gua harus bilang Ferencvaros keren loh. Nah, si Pirlo bilang apa yang terjadi tadi malam, sebenarnya mereka kan lama banget ngecek buntuan. Sebenarnya nggak terlalu lama ya, karena golnya Ronaldo juga datangnya di babak pertama. Tapi untuk bisa menang, Pirlo bilang kesalahannya adalah Juventus nggak bisa nge-stretch out. Nggak bisa nge-stretch. Jadi Juventus tuh main terlalu deep ke dalam, justru nggak bisa ngandelin sayap-sayapnya, padahal sayap-sayapnya tuh oke banget. Nah, gue ngeliat nih Wana, kayaknya tadi malam Juve tuh terlalu bertumpu di sayap kanan nggak sih? Menurut lo gimana? Ya, di kiri ada Bernardeschi sama Ronaldo sih. Tapi maksud gue kayak, lo lihat nggak sih kayak golden momennya semuanya kayak dua-duanya dari kanan golden momennya. Sebenarnya kalau kita mau bilang Juve cuma main di kanan, enggak sih. Hanya kebetulan memang yang lu bilang benar. 2 gol ada di kanan. Umpan-umpannya dari Cuadrado sampai MVP ya kalau nggak salah ya. Dan memang kalau kita lihat ketika mereka nyerang dari kiri ini, Bernardeschi gak jelek. Gue harus bilang sejak. Nanti kita mau bahas Bernardeschi, lu jangan banyak-banyak bahas Bernardeschi lah. Oke, tapi kalau gue bilang. Tapi menurut lu bagus waktu dia di kiri kemarin? Dia oke. Dia lagi oke. Dia lagi dapat momennya. Hanya memang kemarin Bernardeschi
terlalu apa ya? Mungkin karena dia sama Alexandro itu tidak rutin mainnya. Karena Ya. kiri itu benar-benar dua pemain sayap dan seorang back sayap, seorang fullback yang dua-duanya Alexandro baru main, Bernardeschi jarang main. Sedangkan di sebelah kanan dipakai McKennie dan Cuadrado. Dan gue cukup menyayangkan kenapa harus McKennie yang dipaksa main melebar ke McKennie kanan. ya, iya McKennie kanan. Nah, Cuma harusnya kalau memang dia mau dari awal, kalau dia memang mau membongkar itu, akan lebih efektif kalau dia pasang Chiesa atau Kulusevski dari awal. Jadi Di kanan. dari kiri mereka kesusahan karena ada Bernardeschi sama Alexandro, dari kanan ada Kulusevski sama Cuadrado atau Cuadrado sama Chiesa Oke. yang bongkar. Kita bahas lagi apa yang dibilang sama si ini ya. Jadi yang kedua Mathis De Ligt. Orang-orang muji banget. Menurut lo gimana? Ini keren banget nggak sih? Keren. Gue harus bilang Matthias De Ligt ini keren. Kalau gak salah, gue kan VPN ya. Gue Ya. masih pecinta VPN. Gue nontonnya VPN. Jadi yang seperti biasa ketika halftime gue bisa buka yang lain. Ya, elah. Jangan callback dong. Udah episode 1 tuh. Tapi gue harus bilang ketika komentator kayak gue kan nonton di BT Sport, di Bein Sport kadang gue tukar-tukar lah mana streaming yang bagus. Dan rata-rata komentator ada salah satu komentator yang ngomong kayak dia ngomongnya gini, De Ligt ini kayak pemain yang gak habis cedera. Dia sepanjang musim ini belum pernah main secara resmi di bawah Pirlo, secara langsung. Langsung tune in dia. Begitu main Cagliari dan Ferencváros kemarin, wah keren sih. Memang Meskipun kemarin gol pertama ya harus sedikit kesalahan dari dia sama Danilo. betul. Menurut Pirlo tentang Arthur nih, ya kan, pertukaran Arthur sama Pjanic. Menurut dia si Arthur tuh sebenarnya belum terlalu belum terlalu ngecun karena Pirlo maunya si Arthur itu main lebih cepat supaya dia bisa ngebuka permainan gitu. Karena dia nggak mau kemarin itu kayaknya menurut Pirlo terlalu rigid di tengah. Padahal kalau lebih ngelebar itu akan nge-stretch out sih yang tadi gue bilang, akan nge-stretch out si pemain-pemain Ferencváros untuk bisa di tengah-tengah itu bisa dapetin peluang. Menurut lu Arthur kemarin gimana? Gue rasa evaluasi Pirlo ini benar ya. Balik lagi yang dipasang di dua match ini mau Cagliari, Ferencváros ini sesuatu yang berbeda dari apa yang Pirlo sajikan di 6 atau 7 pertandingan sebelumnya. Dan ketika dia mulai ngandalin seorang playmaker di sana dan Arthur, gue harus bilang dia sedang mencari sebenarnya dia harus bermain seperti apa. Tapi kalau memang bilang dia pemain yang lambat dalam artian suka mendelay bola, itu memang alasan kenapa ketika di zaman Setien megang Barca dia mau tukar Pjanic sama Arthur karena dia melihat Arthur ini alasan kenapa dia juga jarang mainin Arthur karena itu dia melihat Arthur ini bagus tapi suka mendelay bola. Nah mungkin di bagian itu Pirlo harus ajarin Arthur. Tapi menurut lu gimana? Kecewa nggak Pjanic tukeran sama Arthur? Sejauh ini enggak sih. Kenapa nggak? Menurut lu bagusan mana Arthur sama Pjanic deh? Kalau mau bilang bagusan mana ya Pjanic dong. Pjanic udah punya prestasi, Arthur kan belum. Kalau mau secara objektif, tapi kalau lihat potensinya, ya jelas bagusan Arthur lah. Barca meskipun kemarin menang besar, dapatnya yang udah tua. Nah, gue setuju. Memang Arthur pasti punya kapasitas untuk Ya. berkembang. Karena kalau menurut gue nih, gue ngelihat Dan Arthur tepat sih, dia di bawah Pirlo. Arthur tuh mirip kayak Pirlo sebenarnya. Kenapa mirip kayak Pirlo? Ya, lu lihat lah, cara dia ngegocek tuh ngingetin banget gue sama Pirlo. Maksudnya gini, dia ke kanan terus tiba-tiba dia putar ke kiri. Cuman dia belum dapet timing sama visi bermain kayak Pirlo aja. Benar. Tapi lu jangan lupa sebenarnya Pirlo juga makin mateng waktu tua kayak Santen kan. Maksud gue kayak lu inget lah dulu dia main di Brescia. Bahkan waktu dia main di Inter belum ada apa-apa gitu. Dia baru berkembang waktu dia main di AC Milan kan. Nah, Dybala. Ini seru banget nih bahas Dybala nih. Menurut lo gimana Dybala tadi malam? Oke. Menurut Apa kata Pirlo? Pirlo Suka banget kritik Dybala nih. Dybala didn't do that well, but as I said, he was injured. Jadi dia masih bilang oke lah, dia masih kasih pengertian karena injured, terus masih minum antibiotik, obat cacing dan lain-lain. Jadi ya dia belum bisa balik, tapi Pirlo menuntut si Dybala nih harus bekerja keras dalam latihan. Menurut lo gimana? Kalau gue bilang Dybala ini kartu kuning udah.
Udah kartu kuning. Kartu kuning. Dalam artian gini loh, Sejelek itu emang dia tadi malam. dia gak jelek tapi belum sesuai dengan seharusnya kualitas dia, Ya. peran yang harusnya dia dimainkan, apalagi di posisi dimana sekarang dia sedang menawar nih ke Juve. Ya. Gue mau perpanjang kontrak, lu tambahin gue ini, tapi lu mainnya kayak gini. Tapi secara psikologis ngaruh nggak sih? Kayak maksudnya kelihatan banget sih dia kayak butuh pembuktian diri kemarin ya. Iya. Menurut gue bukan cuma pembuktian diri bahwa gue layak jadi tim ini, tapi pembuktian diri bahwa gue layak 15 juta kali ya. Gue nggak tahu deh. Tapi nge-shoot hal-hal yang bukan nggak mungkin sih, mungkin aja, tapi kayak percuma banget gitu. Kalau ngomongin Dybala ini apa ya? Kalau soal pembuktian diri, mungkin dia ingin membuktikan diri bahwa dia bisa disejajarkan dengan penyerang-penyerang yang ada di Juve. Ya. Kalau soal gaji yang dia minta dan sebagainya, mungkin dia sedang mengetes Juve ini masih mau gak gua. Sebenarnya ketika dia diberikan kepercayaan, gue yakin ya, ketika dia dapat performanya dan dia dapat kepercayaan, jangankan Juve yang kasih 15 juta, di bawah 15 juta aja gue rasa Dybala akan tetap ambil. Tapi hanya sekarang dia sedang ada dua hal. Dia sedang membuktikan diri kalau dia bisa sejajar sama penyerang yang lain, sama yang kedua, ya dia sedang ingin mengetes Juve ini masih mau gak sama gue. Nah kalau gue bilang kenapa kartu kuning, lu sedang jual mahal sekarang, tapi performa lu seperti itu, lu mau diemong sampai kapan guys? Gak bisa. Menurut lu Dybala mesti kayak gimana dong? Maksud gue kayak, menurut gue ya, Dybala kemarin ya dibilang jelek enggak lah Wan, gitu. Kalau dibilang jelek, menurut gue ya dia nggak kehilangan banyak bola. Dia mengalirkan bola juga lebih baik gitu ya. Gue rasa dia harus melakukan prinsip yang biasa kita lakukan. Apa tuh? Aja. Apa tuh? Dia harus pemulihan sama Ronaldo sama Pirlo. Bertiga. Kenneth, you have to share it. Kenneth, Kenzo. Bertiga. Jangan salah enggak? Kayaknya mereka harus sama Ronaldo ngomong. nggak ada masalah. Lu tau nggak sebelum pertandingan dia posting foto dia sama Ronaldo, sama Danilo. Benar. Ronaldo sendiri ngepost, Juve sendiri ngepost. Ya, gue gak akan bilang mereka bermasalah seperti Griezmann bermasalah sama Iya, Messi. karena Enggak. gue lihat Ronaldo tuh suportif banget orang. Maksudnya gini, kalau lu lihat dia orang yang ambisius ya. Tapi Iya. as a team, maksudnya as a leadership dalam dirinya dia tuh kayak, Cuman dalam artian, bahkan dia sayang banget sama Dybala loh menurut gue. dalam artian yang gue bilang adalah bukan dari segi mereka gak cocok. Tapi yang kenapa mereka harus duduk bareng adalah ngomong nih ke Pirlo. Sebenarnya lu harapin gue main seperti apa dan gue sebenarnya lebih cocok main di gimana. Nah Ronaldo sebagai orang yang menjadi katakan finisher terakhir dari Juve yang diandalkan, dia kan juga butuh seorang pelayan. Ya. Nah, Dybala ini akan jadi pelayan seperti apa? Maksud gue mereka bertiga ini harus ketemu nih. Biar Dybala ini masih ada masa depannya. Kalau gak ketemu, wah selesai Dybala. Karena Morata sedang bagus, guys. Ya. Morata ini meskipun dia bisa cetak gol, dia mulai Bisa paham loh. serve. Dia itu Dia paham loh. dia Yang asis gua bilang- terbanyak. Dia asis terbanyak di Juventus. Dia udah 5 asis di Serie A. Nah, yang gue bilang dia harus bermain kayak Benzema, makanya dia denger nih, dia nonton gitu. Ya dia udah pernah main sama Ronaldo setahun di Madrid ketika dia pulang ke Madrid. Ya, ya. Dia tahu bagaimana Ronaldo itu ketika ada di satu klub dia akan di-serve seperti apa dan Ronaldo juga akan bisa Posisi serve apa yang seperti tepat buat Dybala menurut lu? Karena ini lumayan hektik ya. Menurut gua gini, kayak posisi Dybala ada di mana-mana. Kalau- Di Kulusevski bisa. Ya kan, Chiesa ada gitu. Nah, gimana nih? Kalau memang pada akhirnya Pirlo akan memaksakan main 4-4-2 yang sekarang, ya gue harus bilang Pirlo pragmatis sekarang ya, 4-4-2 ya. Kemarin sebenarnya dicoba kan Ronaldo sama Dybala. Ya, nggak cocok kalau gue bilang. Mungkin main diamond sih, guys. 2-1. Jadi dua dia di belakang penyerang, di belakang dua penyerang. 1-2 apa 2-1? Kan kalau Dua lu di main belakang, diamond kan satu di gini. depan apa 1-2? Kalau lu main 2-1 diamond kan dong. 4-1-2 1-2. 1-2 kan? Oh 1-2. Ya, 1-2. Jadi Jadi benar-benar penyerang lubang lah. ya di belakang Trequartista bener. Nah di sana cuman Pirlo ada dia belum berani mempertaruhkan sayap-sayapnya yang lain. Jadi kalau dia main diamond, di mana dia harus menempatkan Kulusevski, di mana dia harus menempatkan Chiesa, di mana dia harus menempatkan Bernadeschi.
Ya, tapi memang selalu buat 3 penyerang kayak Higuain, Ronaldo, Dybala, memang selalu dibilang resiko terberatnya adalah pertahanan. Ya, Karena kalau tiga-tiganya itu nggak bertahan dan Dybala kan juga bukan tipikal bertahan, tapi Dybala fighter kalau kehilangan bola. Kalau lo lihat, sama aja, nggak kerebut lagi guys. Dia cuma ngejar doang. lu jangan salah, gol lawan Ferencvaros yang 4-1 2 kali. Ya. 2 kali Dan ketololan. Dia 2 kali ngegol kan. Iya gitu, dan itu kan karena apa? Karena agility-nya yang kuat untuk ngejar bola. Kalau gue lihat si Dybala jauh lebih ngotot untuk ngejar bola dari depan gitu. Kadang-kadang bahkan dia bikin tackling dari depan. Oke, well, itu dari Pirlo ya. Dan kita ngomongin pemain-pemainnya, apa yang terjadi sama Ferencvaros. Gue buka skor. Nah, Cuadrado MVP 8,3. Layak. Layak ya. Layak. Tapi kalau ada juga yang bilang bahwa Cuadrado tuh dari sekian banyak beberapa kali passingnya gagal, tapi 2 passingnya emas banget gitu loh. Ya, Cuadrado guys. Dia bukan Trippier. Dia bukan Alexander Arnold yang bisa kasih umpan yang bagus. Tapi kalau lu mau bilang etos kerja ngejar bola ketika kehilangan, Ya. lebih bagus Cuadrado dari Dybala. Nah, lalu yang kedua, gue kaget loh. Gue kaget banget, skor kasih 8,2 buat Alexandro. Layak nggak menurut lo? Aneh loh ini. Ya kalau gue nggak layak sih menurut gue, tapi gue pengen denger komentar lo lah. Apa yang Alexandro lakukan kemarin? Jujur kalau kita mau lihat dari segi permainan, memang dari kiri kemarin yang kayak tadi lu bilang kurang terlihat. Tapi yang gue bilang, kalau kita benar-benar lihat dari 90 menit, bahkan di babak kedua, banyak bola ngalir dari kiri itu banyak. Dan Alexandro cukup berperan di sana. Tapi ya bahkan menurut gue gol yang terjadi aja karena Alexandro nggak nutup. Mungkin Alexandro agak maju dan Delik agak kesalahan Delik ya. Delik kan dia mau motong kan. Dia mau motong. Intercept. Tapi gue berkali-kali kayak Alexandro agak-agak alpa sih di pertahanan kiri. Dan juga dribblingnya nggak ya dia baru recovery lah. Tapi 8,2 menurut gue sih muluk-muluk banget sih buat. Terlalu tinggi sih. Terlalu tinggi. Mungkin sekitar 7. Even lebih bagus dari Ronaldo 7,8. Mungkin harusnya sekitar 7. Ronaldo 7,8. Ronaldo 7,8 oke. Terus Szczesny 6,0. Kemarin shoot on goal berapa? Kayaknya cuma 1 dan dia gak bisa nangkep tuh bola. Shot on goal ya. Nanti gue lihat ya. Ya, shoot on goal Fenerbahce cuma 1. Shot on goalnya nggak ada di sini nih. Nanti ada di halaman yang lain. Ya, paling cuma 1 guys. Nggak ada beberapa. Yang agak belakang. Oh, bukan ya, shoot on goal. Iya, beberapa kan di blok sama delete ya. Iya. Setuju gue. Kayak ya oke. Gue kemarin udah berharap Waktu lawan Cagliari. Gue kemarin berharap Szczesny cedera loh. Lu lihat di cadangan kita ada siapa? Pinsoglio sama Israel guys. Israel itu siapa? Israel itu siapa? Sopo ini? Hah? Jenengnya? Israel. Ya, gua rasa memang ternyata Buffon cedera ya. Buffon cedera infonya. Demiral juga. Makanya kemarin kakek baru sekali main langsung masuk. Langsung masuk ruang perawatan. Opa, setua kasihan Opa. Well, tapi dari 23 pemain yang didaftarkan UCL, Pirlo bisa masukin 4 kiper loh guys. Bahkan Israel ini nggak tahu dari mana. Itu jarang loh. Biasa cuma masukin 3 kiper loh. Iya ya. Israel ini bahkan Khedira aja nggak masuk loh. Oh, Khedira emang dia nggak mau. Khedira karena memang pengen dijual kan. Iya. Cuman maksud gue pemain kalau udah pengen dijual tuh memang nggak dimasukin. Dibanding lu kasih 4 kiper, kan biasanya mending lu tambah yang apa? Artinya memang setidak punya itu kedalaman squad kita ya. Iya. Lu lihat kemarin cadangan juga banyak pemain yang di luar daripada 5 yang diganti, yang masuk untuk menggantikan. Udah nggak ada lagi. Paling Frabota. 6 orang sisanya itu kan 11 sekarang cadangan di Liga Champions. Gak jelas. Selain Frabota lu kenal siapa? Tapi lu tau gak? Kayak tengah ke depan diganti semua kecuali Ronaldo. Ya. Kan 5 nih, ya kan? Di depan pasti. Di depan kan ada 6, ya kan? Diganti semua kecuali Ronaldo. Si Pirlo gak mau kualat lagi. Gue udah ngomong, Pirlo itu gak akan mau kualat lagi. Sarri udah pernah melakukan yang sama. Dia udah belajar. Tapi memang gak mungkin lah, karena kecuali kalau Juve menang 3-0, gue rasa Pirlo consider lah. Enggak.
Tapi juga abis ini lawannya Benefunto kayak ya elah, lu nggak perlu istirahat gitu loh. Gue langsung aja. Menurut lu MVP-nya Cuadrado jelas? Jelas. Cuadrado. The worst player. Yang menurut lu nggak banget kemarin. Ada nggak? Szczęsny. Tapi kan dia nggak ngapa-ngapain bro. Tapi langsung. Ya iya. Tapi lu objektif dong. Kebobolan itu wajar kebobolan apa enggak? Kalau itu Buffon kebobolan nggak menurut lu? Kalau itu Alisson enggak. Buset dah. Kalau Buffon 5 tahun yang lalu enggak. Kalau Buffon sekarang? Buffon sekarang mungkin. Emang Buffon sekarang udah berkurang nggak menurut lu? Iya. Out of topic, Buffon udah gila banget ya rekornya. Gue rasa susah ngejar karena dia udah mecahin rekor terbanyak di Serie A dan ongoing. Maldini udah lewat ya? Maldini udah lewat. Dan dia ongoing. Gue nggak tahu, gue udah nggak ngitung lagi. Dan Ronaldo juga sih sedang mengejar. Nah, mengejar di mana? Serie A nggak mungkin ada kejar. Mengejar gol secara keseluruhan. Oh, gol secara Dia keseluruhan. sedang mengejar Pele, Romario. Oh iya. Itu mah Ronaldo nggak usah ditanya lah ya. Emang apa namanya nafsuan orangnya. Ini yang paling seru nih, Bernardeschi 6,7. Menurut lo apa yang terjadi sama Bernardeschi? Kita mau bahas nih, Bernardeschi kayaknya agak berubah nih. Menurut lo gimana? Ya, Bernardeschi gue bilang ini hebatnya Mancini juga. Ini ada peran dari Roberto Mancini. Di Italia. Pelatih timnas Italia. Dia salah satu pelatih yang selama Bernardeschi gak cedera, dia akan panggil. Dia akan selalu panggil nih orang. Meskipun dia gak pernah dimainin sama Juve, dia tetap akan dipanggil. Gue bingung. Tapi dia berhasil membuktikan. Main Polandia dia nyetak gol. Main lawan yang terakhir Belgia atau siapa gitu. Yang iya ya. Polandia dia nyetak gol. Yang Bosnia Herzegovina. Oh, yang Bosnia. Yang menang lawan Pjanic. Si Bernardeschi masuk starter meskipun gak nyetak gol, dikasih main 60 menit. Jadi dia dikasih match fitness sejak di Itali. Ya. Begitu balik ke Juve, pas banget Juve lagi banyak yang cedera juga. Ya. Pas banget Dybala lagi gak bagus, Chiesa waktu itu juga lagi gak bisa main ketika mau Cagliari. Dia masuk di sana dan dia, gue harus bilang sejak main Cagliari 2 pertandingan ini head to head waktu kemarin sama Chiesa menurut lu asikan mana? Bagusan mana? Bernardeschi ya? Gue harus bilang Bernardeschi. Meskipun Chiesa baru masuk di menit 60-an ya, tapi ada setengah jam dia hampir gak membuktikan apapun. Bernardeschi ada beberapa peluang, ada beberapa kali ngumpan. Ya, bahkan tendangan kerasnya itu bentur mistar. Tiang, itu nyaris. Bagus. Nah, Bernardeschi kayak bener bangkit. Bahkan skor mencatat waktu lawan Cagliari 8,2 skornya. Nah, maksud gua gini guys, Dybala itu harus belajar ya Bernardeschi. Bernardeschi yang nggak pernah dimainin, lebih dikit jam mainnya dari Dybala. Dan yang lebih sering di celah-celah, lebih sering kita hina. Itu bisa loh. Ya. Masa Dybala gak bisa? Kayaknya kuncinya being humble kali ya. Maksud gue kayak Dybala humble guys. Lu kalau mau bilang dia humble, dia humble. Ya, tapi maksud gue cuma kayak akhir-akhir ini gampang merajuk anaknya. Ya kadang permainan media juga guys. Sama permainan kita. Ya, tahu banget lah media ya. Orang media nih, tukang goreng aja. Cuman ya gue bilang itulah, Dybala bener-bener harus temukan dirinya lagi. Lu lihat apa yang berbeda sama Juve. Nih gue kasih datanya bahwa di 2 pertandingan terakhir Juve bermain dengan intensitas yang tinggi dan clear. Clearnya kenapa? Karena data mencatat bahwa Juve dua-duanya itu hampir 70% possession-nya. Kalau gue bilang yang berbeda adalah Pirlo guys. Yang kayak tadi gue bilang, Pirlo dari idealis menjadi pragmatis. Oke. Dia sekarang benar-benar akhirnya sebelum Cagliari main kan dia udah ngomong, selesai eksperimen, gue sekarang akan mainin. Lu bisa identify itu pragmatis apa menurut? Maksud gue, masa dia nggak beda sih sama Allegri? Apa yang menurut lu ada bedanya nggak? Ini si Pirlo yang lagi bagus 2 ini sama yang sebelumnya sepragmatis Allegri kah? Dia mirip, akhirnya dia pakai formasi yang hampir mirip sama Sarri sih gue bilang. 4-4-2. Sarri. Oke. 4-4-2. Tapi Sarri nggak pragmatis mainnya. Iya, hanya Sarri punya Sarribol loh yang Sarribol yang nggak berjalan terlalu bagus. Ya, belum nggak dikasih waktu. Ya. Even sama loh, Sarri kan juga nggak dapat pramusim. Habis itu dia malah sakit hampir mati itu orang. Ya, dia nggak dapat pramusim karena dia sendiri kan, dia pneumonia kan, dia sakit. Cuman maksud gua, Pirlo ini akhirnya kenapa gua bilang pragmatis adalah dia
pragmatis kembali kepada teori sepak bola yang sebenarnya. Yang gue bilang yang bahwa dia merasa bahwa bukan posisi gitu, tapi peran Iya. pemain. Dan kemarin benar-benar kelihatan ketika pemain itu paham mereka bermainnya di posisi apa dan mereka harus bagaimana. Bola ngalir aja. Ya. Dia akhirnya main 4-4-2 dengan Lu ngeliat ada bedanya nggak sih sebenarnya? jauh, guys. Jauh. Nggak, maksud gue bukan sama Pirlo yang sebelumnya, tapi maksud gue sama pelatih-pelatih sebelumnya. Sama Sarribol, sama Allegri, even sama Conte. Kalau sama Conte jauh. Conte dia mainnya pendekatannya lebih ke counter attack. Kalau Conte. Masa? Lu jangan salah, Conte itu position abis. Ngepres Conte, bahkan lawan Munchen dia ngepres sampai dibantai 4-0. Bener Di nggak Liga gue? Champion. Enggak, di semua liga. Lu lihat di musim pertama dia yang dia hampir invisible itu. Itu dia main udah menang 1 gol, 2 gol ke belakang, guys. Conte yang gue inget ya, namanya kita ngobrol bebas ya, mungkin datanya juga kita nggak seinget itu, tapi seinget gue, Conte adalah orang pertama di Juve yang bikin Juve bener-bener ngepres dari depan. Yang lini pertahanannya tinggi, yang bener-bener lari ke depan ngepres itu. Dan yang kedua, Conte nggak pernah kipernya nendang ke depan. Kiper harus selalu nendangnya ke Ya back. itu kenapa dia main 3-5-2 kan? Iya. Dia main 3-5-2 supaya Itu counternya itu cepet, guys. Itu perubahan berarti yang dibikin sama Conte. Cuma menurut gue ya, Conte itu selalu gagal lawan tim yang memang jauh lebih punya squad lebih kuat. Dia nggak bisa lawan Bayern Munchen, dia nggak bisa lawan Barcelona. Kenapa dia nggak bisa lawan itu? Karena Real Madrid, Real Madrid dia pernah kalahin beberapa kali, tapi dia nggak bisa ngelawan Bayern Munchen lah. Munchen dengan Jerman yang terlalu kuat, speednya tinggi. Anak-anaknya kalah speed. Waktu itu masih zamannya Ribery. Robben dan Ribery. Lu gimana sih? Ribery. Nah, tapi lu ngeliat nih, kalau gue nih, kalau gue ngeliat perbedaannya si Pirlo sebenarnya, Pirlo tuh punya strategi yang belum berjalan dengan baik. Lu pernah lihat nggak beberapa kali tiba-tiba di tengah itu fluid banget mainnya, kayak one to bolanya cepet banget, dan jadi kayak sebenarnya bahkan Dybala berperan di situ kadang-kadang kalau ada Dybala ya. Karena memang gaya bermainnya gitu. Tek dia itu yang menurut gue Sarribol belum dapet, Pirlo belum sempurna menurut gue. Pernah lihat nggak? Lu setuju nggak? Iya. Yang tiba-tiba mainnya cepet tapi di tengah kayak bikin triangle gitu loh. Segitiga di tengah. Ya, kalau ini yang gue bilang kenapa akhirnya Pirlo gak idealis lagi. Dia mainin pemain akhirnya pada posisi yang mereka seharusnya main, fungsi yang sesuai dengan posisinya. Dan ketika dia main 4-4-2, dia punya playmaker akhirnya. Dia pakai Arthur sekarang untuk ngalirin bola. Dan memang yang seperti lu bilang, di tengah itu muter. Karena dia gak punya sayap yang murni, guys. Gak tahu, di 2 kali ini dia gak punya sayap yang murni. Sayap murni lah sebenarnya. Cuadrado kan di back. Maksud gue dari 4 posisi, dia bukan main diamond loh 4-nya itu. Iya. 4 di tengah itu. Tapi dia mainnya yang lebar kan, 4-4-2 yang pragmatis, yang lebar. Ya. Tapi selain Benaresi di kiri yang dia pakai 2 kali di Cagliari sama ini, dia nggak punya yang pure, guys. Menariknya gini loh, menariknya dia itu 4 kan di tengah, tapi sebenarnya dia nggak naruh sayap di kanan. Karena dia membiarkan si Cuadrado untuk maju. Untuk sayap. Di kiri baru dia punya sayap. Biasanya kalau nggak itu Chiesa, Bernardeschi. Makanya waktu Cagliari, jadi 3 ini nih biasanya ya seperti biasa. 1 playmaker, 2 pengawal nih. Cagliari kan dia turunin Arthur, Rabiot sama satu lagi. Arthur, Rabiot sama Bernardeschi, Rabiot, Arthur. Ntar dulu. Satu lagi? Gue lihat dulu. Iya, itu 3. Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi. Nah, itu. Kulusevski ini kan sebenarnya nggak main di kanan, guys. Ya. Kulusevski ini masuk ke tengah. Bener. Untuk jadi Rekwatistas sebenarnya dia. Ketika depannya itu ditandemin Morata sama Ronaldo. Sebenarnya ini yang gue harapin sebenarnya fungsi Dybala kayak Kulusevski. Cuma belum terjadi karena mereka nggak berani untuk naruh 3 ini. Iya. Pirlo bilang memang masih belum berani. Tapi dia bilang one day akan mainin sih. Cuman ini benar, guys, yang kayak gini. Jadi lu mainin Kulusevski ataupun siapapun, dia gak punya yang murni sebagai sayap yang di kanan untuk masuk ke tengah.
ada playmaker, dan ada satu box to box yang ketika Cuadrado ini suka overlap ke depan, bisa bantu turun ke bawah. Yang kayak gitu, itu yang terjadi. Dan pada akhirnya sebenarnya Arthur sih yang lebih ngejaga pos yang ditinggal sama si Cuadrado, makanya si Arthur nggak terlalu maju. Ya. Arthur akan agak di belakang, jadi kalau udah mentok baru balik lagi ke dia. kalau tandemnya itu Rabiot. Iya Tapi benar. kalau tandemnya kayak Bentancur kemarin, Bentancur lebih ke bawah kemarin. Iya. Coba Bentancur kemarin nggak terlalu kelihatan nih. Ya, karena dia jagain posnya Cuadrado. Taktikal aja. Iya, Taktikal ya. taktikal aja. Oke, gue lihat sih memuaskan banget sih. Ya, maksud gue pressing yang tinggi ini perlu dipertahankan. Gue sih suka sih. Gue sih suka. 4-4-2 ini, gue bilang sejauh ini formasi yang paling oke lah yang dipunyai. Tinggal bagaimana dia harus berlatih untuk membongkar tim-tim yang punya pertahanan yang kayak kemarin Ferencvaros. Ya. Mungkin lawan Benevento nanti tim-tim yang biasa kan yang di bawah itu suka pertahanan yang seperti itu. Nah, Iya. itu yang harus diantisipasi. Nah, tapi memang kita menunggu-nunggu karena memang Juve belum ketemu lawan yang ini banget ya. Kayak ya anggap aja ini kayak pre-season lah ya. Karena Ferencvaros, tapi ya kadang-kadang memang harus deg-degan, namanya juga belajar gitu loh. Nah, nanti lawan Benevento. Benevento. Menurut lo siapa-siapa aja yang akan bermain? Benevento, gue bilang dia masih akan coba main formasi yang dia udah ketemu nih, karena dia 4-4-2. ngomong nggak akan eksperimen lagi 4-4-2. Gue sih berharap Danilo sama Cuadrado ini di rotasi ya. Danilo sama Cuadrado di rotasi. Danilo sama Cuadrado di rotasi. Kenapa? Ya karena memang nggak terlalu sulit-sulit banget lah ya. Dari awal musim. Tapi siapa yang ganti? Dari awal musim cuma mereka berdua loh yang belum rotasi, guys. Cuma masalahnya sekarang Danilo udah bisa digantiin sama Alexandro. Ya. Nah, kalau si Cuadrado gantiin, yang gantiin cuma Danilo. Posisi itu cuma ada Danilo. Ya, benar. Spare-nya. Sebenarnya sekarang back tengah juga kita gak ada, Demiral cedera. Demiral kan cedera lagi ya? Makanya kemarin nggak ada, bahkan di cadangan nggak ada. Gue berharap Demiral cuma sekedar cedera-cedera yang Ya, yang ringan. lah ya. Karena 3D bagus nggak menurut lo? 3D, Danilo, Demiral, Delik. Secara murni dipasang 3 back sih belum ya, tapi tiga-tiganya lagi performanya bagus. Menurut gue waktu lawan Cagliari mereka bertiga tuh, maksudnya bagus. Cuadrado lebih bebas ngapa-ngapain, Ya. tenang. Karena kalau lu serangan balik lu nggak bakalan bisa ngelewatin di 3 orang ini nih. Ya. Gitu. Dan Danilo tuh masih berfungsi kalau dia di kiri ya. Dia bisa juga agak-agak maju-maju dikit untuk masih nge-support. Dia kadang sering kan bahkan overlap maju ke depan gitu. Cuma dia lebih jaga di belakang. 3 ya itu 4-4-2 gua rasa dia masih akan pakai Alexandro. Tengahnya Delik pasti ada. Ya, gue berharap Demiral bisa main. Demiral ya, maksudnya lini tengah, midfield. 4 di tengah, gue bilang Arthur masih akan karena dia masih akan terus coba Terus ya. Ramsey kemarin dimainin supaya dapat match fitness. Kalau gue bilang Ramsey akan dimasukin, kiri akan Bernadesi, kanan kalau Dybala dapat kesempatan Dybala, kalau enggak Kulusevski atau Chiesa. Gue bilang dia harus mulai coba sih untuk mainin Chiesa sama Bernadesi bareng. Depan udah nggak perlu tanya lah ya. Ronaldo. Tapi gue berharap sih, gue berharap banget ini bisa menjadi momen, namanya lawan Benevento doang, momen untuk mencoba. Ya, mencoba Dybala bertiga sama Ronaldo dan Morata. Dan Ronaldo diganti lah, Frabotta lah masukin lah. Ya. Gue sih berharap lah. Oke, kita berharap Juventus tetap konsisten ya. Dan lu boleh setuju atau nggak setuju sama komen-komen kita, karena kita cuma komentator biasa. Kita bukan analisis. Kita oral lead. Oke. Dan sekian dari gue sebagai Juventini, gue Bigas. Gue Kiwan. Kita ketemu lagi di next STMJ. Sobat tongkrongan muda Juve. Bravo, Bianconeri. Forza Juve.